Oke guys, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa dong tombol subscribe-nya dipencet dulu. Buat yang udah subscribe, terima kasih. Jangan lupa juga nyalain tombol lonceng notifikasinya. Oke guys, kita mulai aja videonya ya. Gaskeun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yayan Ardian dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Di sini saya mendapatkan tugas PKN untuk mewawancara beberapa narasumber tentang bela negara. Oke, baik. Kita sekarang langsung bertanya aja pada narasumber kita yang pertama. Perkenalkan diri dulu, namanya siapa Pak? Kalau boleh tahu Pak. Nama saya Pardi gitu. Bapak Pardi. Oke Bapak Pardi, saya boleh bertanya beberapa hal tentang bela negara nih ya. Oke Pak Pardi, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Pak Pardi ketahui tentang bela negara? Kalau mengenai tentang bela negara ini yang tentunya di dalam konteks bela negara ini adalah sebuah konsep yang telah disusun oleh sebuah perangkat atau undang-undang dan atau mungkin petinggi suatu negara, adalah Indonesia, tentang patriotisme seseorang atau individu atau juga sebuah kelompok atau keseluruhan komponen atau lapisan masyarakat negara Indonesia itu sendiri. Oh, gitu ya. Kalau yang kedua nih, apakah semua warga negara wajib membela negara? Wajib. Wajib. Kenapa tuh kita harus wajib? Jadi karena kita dengan melakukan sebuah apa yang disebut bela negara ini adalah dengan begitu kita membentuk karakter diri seseorang ini timbul atau mewujudkan sebuah rasa kecintaan kita terhadap tanah air, terhadap negara kita, terhadap bangsa kita, dan membentuk karakter itu menjadi manusia yang lebih baik dalam mengerti taat terhadap undang-undang, taat terhadap aturan-aturannya. Oke, baik. Terus yang ketiga nih, sejak kapan kita harus mengetahui atau belajar bela negara? Tentunya dari SD, sekolah dasar ya. Kalau di TK ini kan masih baru menumbuhkan sebuah pengetahuan yang sifatnya merangsang pemikiran anak ini menjadi semangat gitu. Dari SD itu udah mulai ada sebuah pendidikan yang mengarah ke sejarah-sejarah bangsa, perjuangan-perjuangan. Jadi mulai dari SD Dari lah SD. ya. Kalau TK juga masih nyanyi-nyanyi ini ya belajarnya ya. Lah, belajar Masih. untuk merangsang happy. Masih buat have fun aja ya. Oke, yang terakhir nih Pak Pardi nih. Bagaimana sih tanggapannya Pak Pardi ini terhadap warga negara nih yang acuh pada negaranya sendiri nih, pada kayak misalkan acuh terhadap negara Indonesia nih kan, karena kita tinggal di Indonesia kan. Menurut saya itu sangat tidak baik. Sangat tidak baik ya. Karena salah satu contoh ketika seseorang punya karakter atau seperti itu ya, itu jelas tandanya bahwa dia orang seperti ini tidak mempunyai rasa kecintaan terhadap tanah air atau negara bangsa kita sendiri. Sama halnya orang yang selalu mengabaikan dirinya sendiri. Karena kita hidup ini merawat diri kita, dan kita hidup di atas negara itu sendiri. Nah, negara ini adalah bagian dari kita, sama juga adalah
medan tumpah darah kita, medan kita untuk menumpang kehidupan kita. Iya. Nah, dengan begitu perlu juga kita rawat, perlu juga kita yang disebut membela ini kan banyak hal ya, luas kalau dibicarakan. Iya, pasti. Nah, jadi salah banyak satu pasti contoh, misalkan seseorang itu mau mempunyai aktivitasnya bagus, terus seseorang itu mempunyai jiwa-jiwa yang nasionalisme, tentu pasti dia tidak mungkin seperti yang dikatakan mengabaikan atau apa, itu pasti tidak. Karena sifat mengabaikan ini rasa tidak suka, rasa tidak sukanya ya. nah, rasa tidak kepuasan, rasa tidak nyaman. Ya kalau kita terlahir di Indonesia, kita kan pastinya nyaman. Iya. Nah, dengan kenyamanan itu ya perlu kita jaga, perlu kita rawat, sama halnya merawat diri kita. Jadi kita ya wajib mencintai tanah air kita ya, dan wajib membela negara kita ini. Ya anggaplah gini lah, ibaratnya diri kita ini kan ada rasa. Bila kita terserang atau terancam oleh di luar diri kita, pastinya kita tidak nyaman, kan begitu. Iya. Jadi apa yang kita lakukan adalah membela diri kita dari ketidaknyamanan, dari ancaman tersebut. Nah, begitu juga kita hidup di negara bangsa Indonesia ini, di negara Indonesia ini. Ketika negara yang kita ini terancam, nah, tentu kita harus membela. Begitulah contohnya. Oke, ya. Terima kasih banyak nih buat Pak Pardi nih atas waktunya nih. Oke. Langsung aja nih pada narasumber kita yang kedua nih, kenalin nih siapa namanya? Rizky. Namanya Rizky. Ya, Rizky ini sebenarnya temen kerja juga, jadi ya cocok lah buat narasumber. Gua mau tanya-tanya nih Ki, Iya. soal bela negara. Nih, jadi kan pengertian bela negara nih, gua kasih dulu kayak pengertian bela negaranya dulu ya. Pengertian bela negara itu kan adalah suatu sikap dan perilaku warga negara yang diawali oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Jadi pertanyaannya, apa yang lu ketahui nih tentang bela negara? Kalau bela negara gue kurang ngerti sih ya, tapi sedikit paling. Ya sedikit nggak apa-apa lah, jangan banyak-banyak. Apa? Ya kalau bela yang lu negara itu ketahui? kan, kalau di negara kita kan ada yang namanya undang-undang itu tadi itu kan, Ya, undang-undang dasar, undang-undang. peraturan ya. Kalau menurut gue bela negara itu kan sikap ya, berarti kan yang aturan yang ada di negara ya harus dipatuhi gitu harus kan, patuhi, harus ditaati taati ya. gitu, jangan kita langgar gitu kan. Hmm. Sama apa ya, kalau bingung. Udah mungkin itu aja ya. Iya. Oke. Gua ada, kalau gitu apakah semua warga negara wajib belajar bela negara atau wajib mengetahui bela negara menurut lo? Wajib sih, Wajib ya. karena kan Jadi itu semua warga juga negara. sama aja bela negara kan. Jadi Kan semua wajib warga tahu, negara wajib iya. gitu ya. Mm. Oke. Nih kalau misalkan lu kan ada namanya produk lokal sama produk luar Iya, negeri iya. nih. Lu lebih suka produk lokal atau produk luar negeri nih? Ya Produk produk lokal lah pastinya, karena kan Produk lokal. iya, orang kita cinta dalam negeri ya otomatis kita cinta yang ada yang di Oh. negeri kita lah. Jadi cintanya sama yang dalam negeri. Iya, aja. iya. Kalau yang Iya. luar negeri itu kurang cinta. kurang. Tapi pernah pakai produk-produk kayak import gitu, produk luar negeri gitu. jarang sih. Jarang, tapi pernah lah ya. Pernah cuman enggak. Tapi lebih kebanyakan kayak produk-produk dalam negeri. Dalam negeri ya. Menurut tuh
produk dalam negeri itu kalah ini nggak sama produk luar Enggak. negeri? Kalau menurut gue enggak. Kualitasnya tuh. Kalau untuk kualitas enggak, kalau menurut gue, karena ya gue senengnya ya apa, karena di produk dalam negeri yang apa, dalam negeri gue sendiri gitu ya, kan. dalam negeri Iya, sendiri. buat apa nyenangin yang produk luar gitu kan. Oke. Nih, terakhir nih gue kasih pertanyaan terakhir nih. Bagaimana tanggapan lu nih tentang warga negara yang acuh pada negaranya sendiri nih? Yang acuh berarti yang Dia mengabaikan negaranya di kayak nggak ngikutin peraturan, kayak misalkan kan ada peraturan kayak lalu lintas atau peraturan apa, kan ada peraturannya semua nih, kayak kalau naik motor harus pakai helm gitu, kayak harus punya SIM, di Iya. atas 17 tahun baru boleh tuh bawa motor. Nah, menurut lu buat orang-orang yang yang acuh lah pada negaranya yang nggak taat peraturan, menurut lu gimana? yang acuh begitu ya gimana ya? Pandangan lu aja gimana tuh kira-kira? Ya kurang baik lah, karena Kurang kan baik ya? iya, karena kan udah tahu, udah ada peraturannya, udah ada susunannya gitu kan, harusnya gimana, terus dia langgar, berarti kan sama aja dia nggak Nggak cinta pada tanah airnya gitu? Atau Iya, nggak cinta dirinya sendiri? Oh. Orang dia hidup di negara dia sendiri tapi dia melanggar aturan yang ada di negara dia sendiri gitu kan, sama aja gitu kan. Jadi harus lebih menaati peraturan Iya. yang ada di negara nih ya? Iyalah, Itu orang kita- salah satu bentuk dari cinta tanah air ya? Iya. Oke, mantep nih. Terima kasih nih buat Rizky ini. Oh.